Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Rizky Ramadan dari Program Studi Rekayasa Perancangan Mekanik Angkatan 2025 dengan 3 NIM terakhir 039. Nah, di sini teman-teman kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu perulangan atau looping. Nah, pernah nggak sih teman-teman semua disuruh ibu ke warung yang pertama kalinya? Setelah sampai ke rumah disuruh kembali untuk membeli yang lainnya, misalkan tepung. Setelah itu kita kembali lagi dan disuruh kembali lagi untuk membelikan loncang, cabai ataupun yang lain-lain. Nah, perulangan ini juga sama. Perulangan agar kita langsung melakukan semuanya dalam satu kali jalan. Nah, perulangan adalah urutan instruksi yang akan dijalankan apabila suatu kondisi terpenuhi. Nah, perulangan ini dibagi menjadi dua ya teman-teman pada Python, yaitu ada for dan juga while. Nah, bukan hanya dua ini saja, di yang lain yaitu seperti Scratch, C++ dan lain-lain juga memiliki bahasa pengulangannya sendiri. Tetapi karena kita di sini fokus pada Scratch dan juga Python, jadi saya akan menjelaskan tentang for dan juga while. Nah, perulangan atau looping. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang flowchart yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, di sini ada flowchart perulangan. Nah, di sini ada blok start yaitu I sama dengan 0. Ini adalah hitungan awal untuk perulangan. Nah, di sini ada kondisional jika I kurang dari 10. Nah, di sini ada tidak dan juga ya. Kan di awal I sama dengan 0. Jadi kan I kurang dari 10, ya. Maka akan terprint I dan juga di sini ada indeks penambahan. Yang dimana I nanti setelah di print I sama dengan 0 dan nanti akan berubah menjadi I, indeks kan ditambah berarti I akan menjadi sama dengan 1. Nah, next I ini bisa kita lihat yang hijau ini adalah blok kode yang akan diulang. Nah, ini next, kembali lagi dicek kembali apakah I masih kurang dari 10. Jika ya akan kembali lagi ke bawah, dicek kembali apakah masih kurang dari 10, jika ya diulang lagi. Nah, jika sudah mencapai I kan kurang dari 10 berarti maksimalkan di 9. Nah, I sama dengan 9 akan berhenti karena I kurang dari 9 dan I akan ke bawah dan I akan bertambah dari I 9 akan ditambahkan indeks I, maka akan I sama dengan 10. Nah, saat dicek kembali di kondisional ini, nah I sudah tidak kurang dari 10, maka dia akan berpindah ke sebelah kiri yang tidak dan program akan berhenti. Nah, seperti itu untuk flowchart pengulangannya. Kita lanjutkan. Nah, perulangan atau looping. Dalam bahasanya, perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Seperti yang tadi di dalam flowchartnya akan terus berulang, dan berulang. Nah, terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan for dan juga pengulangan while. Nah, perulangan for disebut counter loop atau perulangan yang terhitung. Jadi perulangan for itu bisa diulang tetapi hanya dalam skala tertentu atau dalam hitungan tertentu seperti tadi yaitu I kurang dari 10 maka bisa dihitung dari 1 sampai dengan 9. Nah, untuk while, perulangan while disebut uncounted loop atau perulangan yang tak terhitung. Jadi perulangan while bisa digunakan untuk mengulang kembali baris-baris kode di bawahnya yang akan dibaca terus menerus dan tidak dihitung. Nah,
Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Seperti tadi yaitu i kurang dari 10, maka digunakan for. Nah, untuk perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Nah, jadi ada syarat-syarat tertentu untuk perulangan while ini berhenti dan kita tidak bisa mengetahui seberapa banyak pengulangan yang dilakukan perulangan while untuk menyelesaikan syarat tersebut. Nah, pola iterasi pada list. Iterasi pada list artinya kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap elemen di dalam list. Nah, pola iterasi ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada sequential access, yaitu akses berurutan yang dimana akan diakses dari urut dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua adalah index based iteration atau berdasarkan indeks. Nah, berdasarkan indeks yaitu seperti 0, 1, 2, 3 berdasarkan indeksnya. Indeks dari list di bawah ini. Kan ada angka nih. Ada 3, 6, 9. Kalau berdasarkan sequential access atau akses berurutan, list ini akan diakses secara berurutan, bisa dari depan ataupun sebaliknya. Nah, kalau index based iteration berdasarkan indeks, nah dalam list ini kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, ada indeks, yaitu indeks dimulai dari 0, 1, dan 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau berdasarkan indeks yang kita pilih, misal dimulai dari indeks 1, 2, 3, berarti yang dibaca hanya mulai dari 1, 0 tidak akan dibaca. Nah, yang ketiga adalah conditional based iteration atau berdasarkan kondisi. Nah, kalau berdasarkan kondisi ini berdasarkan if else atau if else else. Nah, berarti kita memerlukan if else elif untuk menggunakan conditional based iteration. Nah, di sini ada list, di sini for item in angka. Nah, untuk item di dalam angka akan terprint item yaitu 3, 6, 9. Nah, transformasi list baru dari list lama. Nah, transformasi list yaitu membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Nah, yang cara kerja prinsipnya adalah ambil setiap item, lalu lakukan operasi tertentu, setelah itu buat atau simpan ke list yang baru. Nah, pola umum transformasi ada 3, yaitu mapping, filtering, dan juga aggregation. Nah, yang pertama adalah mapping atau pemetaan. Nah, pemetaan ini adalah untuk mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Seperti contoh, mengubah dari angka, contohnya ada kuadratkan angka, tambahkan 1, dan ubah ke huruf besar. Jadi kita bisa mengubah dari sebuah list yang lama menjadi sebuah list yang baru dengan menggunakan mapping atau pemetaan. Yang kedua adalah filtering. Nah, seperti namanya yaitu penyaringan. Di mana kita memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu untuk dilakukan transformasi dari list lama ke list yang baru. Contohnya hanya ambil angka genap, hanya nilai di atas 70. Berarti filteringnya hanya akan diambil angka genap, berarti angka ganjil akan dihapuskan dari list tersebut, dan juga di sini hanya nilai di atas 70. Berarti untuk list nilai di bawah 70 akan terhapuskan juga. Nah, yang ketiga adalah aggregation atau perangkuman. Nah, di sini berbeda dari kedua yang di atasnya. Jika yang kedua di atasnya adalah mengubah atau membentuk list baru dari informasi list lama. Tetapi untuk aggregation atau perangkuman itu tidak membentuk list baru penuh, tetapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Seperti contohnya jumlah total, rata, atau nilai maksimum atau minimum.
Nah, selanjutnya adalah di sini ada contohnya transformasi list baru dan list lama. Yang pertama adalah mapping. Nah, kita di sini memiliki list yang berisikan angka sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita ingin mengkuadratkannya dan ingin membuat list yang terbaru. Yang dimana kita bisa mengetikkan for x in angka, untuk x di dalam angka, kuadrat, di kuadrat ini untuk mengisi list yang baru, append, yaitu untuk menambahkan list terbaru di kuadrat, yang dimana x ini adalah angka dari list angka. Nah, dan akan di print, yaitu ada angka asli yaitu list yang pertama atau list lama, dan juga print angka kuadrat atau list baru, yang dimana ini nanti untuk angka kuadrat ada 1, 4, 9, 16, 25, dan juga 36 karena ini adalah dikuadratkan. Nah, selanjutnya adalah filtering. Nah, filtering seperti yang dijelaskan tadi adalah untuk memfilter suatu list untuk menjadi list yang baru. Nah, kita di sini juga memiliki list angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini ada list terbarukan yaitu ada genap dan juga ganjil. For x in angka, untuk x di angka. Nah, untuk filtering kita menggunakan conditional if else. Jika x dibagi 2 sama dengan 0, maka dia akan ditambahkan ke dalam list genap. Tetapi jika tidak habis dibagi 2, maka dia akan masuk ke dalam angka ganjil. Nah, seperti itu berarti untuk 1 kan tidak habis dibagi 2, maka dia akan langsung ke menu else dan akan masuk ke dalam angka ganjil. Nah, tetapi untuk 2 ini, karena if jika 2 dibagi 2 habis atau sama dengan 0, maka dia akan berpindah ke list terbaru yaitu list genap. Nah, di sini juga untuk mengetahuinya list terbaru kan yaitu print angka genap, yaitu list terbaru angka genap yaitu 1, 2, 4, dan juga 6. Nah, untuk angka ganjil yaitu ada 1, 3, dan juga 5. Nah, di sini juga ada aggregation atau aggregation untuk merangkum sesuatu, yaitu angka, kita memiliki list angka seperti yang sama, total sama dengan 0, jadi total. For x in angka, total ditambah sama dengan x. Rata-rata sama dengan total dibagi len atau banyaknya angka. Jadi total adalah total plus sama dengan x. Berarti ini semua di dalam list angka ini akan ditotal dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan akan dibagi oleh rata atau banyaknya angka di dalam list tersebut, yaitu ada 6 angka, dan akan di print total semua angka, yaitu totalnya ada berapa ini, dan akan di print juga rata-rata untuk angkanya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perulangan. Seperti yang tadi, perulangan for atau perulangan yang hanya akan dibaca beberapa kali. Nah, bentuk umumnya seperti ini. For index in range, kurung buka, banyak perulangan. Nah, for index in range berarti kan di bawahnya akan ada sebuah kode. Nah, jalankan kode ini juga akan dijalankan sebanyak berapa kali. Tetapi jika sudah di luar for ini, maka kode tidak akan diulang karena berada di luar for. Nah, contoh programnya yaitu ulang 10 kali. For i in range sama dengan ulang yang akan di print f perulangan ke i. Berarti kan ada perulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai ke 10. Nah, menentukan banyak perulangan sebanyak 10 kali. Berarti ulang sama dengan 10, berarti yang saya bilang tadi hanya diulang sebanyak 10 kali.
variabel i adalah untuk menyimpan indeksnya. Nah, fungsi range berfungsi untuk membuat list range dari angka 0 sampai dengan 10 dengan menggunakan print f perulangan ke 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, selanjutnya adalah perulangan for di dalam implementasi list. Nah, di sini kita memiliki list yang berisikan integer. List isinya integer yang dimana ada kopi, nasi, teh, dan juga jeruk. Nah, for isi in item, berarti isi ini adalah indeks terbaru dari item. Nah, akan di print di dalam isi ini ada apa saja dari list yang ada di atasnya. Nah, kita lanjut saja. Nah, untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list. Untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerator. Nah, dan gunanya untuk fungsi tersebut akan mengekstrak dua buah nilai. Yang nilai pertama adalah indeks atau urutan iterasi yang keberapa. Yang kedua adalah item, nilai dari list itu sendiri. Nah, contohnya yaitu kita memiliki list kota yang di dalamnya ada Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Jogja, Semarang, dan juga Kasar. Nah, kita menggunakan perulangan for i kota in enumerator list kota. Nah, karena di sini kota di dalam enumerator, yaitu ini indeks terbaru, indeks terbaru list kota, maka print i, kota. Nah, di sini nanti ada dua buah nilai, yaitu indeks urutan iterasi yang keberapa dan juga item. Berarti nanti akan terprint misalnya indeks yang ke 0, Jakarta, indeks yang pertama, Surabaya, indeks yang kedua, Depok, dan seterusnya sampai ke Makassar. Nah, kode program di atas sama saja seperti sebelumnya. Kita hanya menambahkan fungsi enumerator dan memasang variabel list kota sebagai parameter. Kita juga mengekstrak dua buah nilai yang kita kasih nama i dan juga kota. Berarti i ini nanti untuk indeks dan kota ini untuk item atau nilai dari list itu sendiri. Nah, di sini for juga bisa dipasangkan dengan range, yaitu dari range 1 sampai 5, range 5 sampai 7, dan lain-lain. Nah, selain dengan list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi range. Contohnya, kita ingin mengetikkan 0 sampai dengan 4. Nah, for i in range 5, berarti kan indeks tadi dimulai dari 0. Makanya untuk berhenti di 4 kan harus lebih kecil daripada lebih besar daripada 4, yaitu 5. Range-nya harus 5. Jadi nanti kan akan terprint perulangan ke 0, 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, dengan fungsi range, kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai range yang kita definisikan. Dalam contohnya adalah 5, berarti kita ingin fungsi range dari 0 sampai juga 4 karena kurang dari nilai range yang kita definisikan. Sehingga hasil perulangan yang didapatkan adalah 0 sampai dengan 4. Nah, dan juga ada untuk for ini ada dua kode atau untuk menginterupsi pada Python, yaitu break dan juga continue. Pada Python kita bisa menginterupsi dan juga men-skip suatu iterasi pada perulangan. Terdapat dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu break dan juga continue.
Nah, break itu gunanya untuk menginterupsi atau memberhentikan paksa sebuah perulangan. Untuk continue adalah untuk men-skip ke iterasi selanjutnya. Nah, di sini kita memiliki contoh untuk continue. For i in range dari 10 sampai dengan 20. Nah, jika kita di sini ingin men-skip i yang ke-15, maka kita menggunakan kondisional yaitu if. Jika if i sama dengan 15 dan kita di bawahnya cukup menuliskan continue dan print i, maka bisa kita lihat untuk hasilnya yaitu dimulai dari 10, 11, 12, 13, 14 dan karena di sini if i sama dengan 15 maka akan terkontinue untuk men-skip langsung ke iterasi selanjutnya. Makanya di sini dari 14 langsung ke 16. Karena saat i sama dengan 15, perintah print i tidak dieksekusi dan justru di-skip ke iterasi berikutnya karena ada continue. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa menghentikan paksa suatu perulangan sekalipun belum sampai ke iterasi yang terakhir, yaitu menggunakan break. Contohnya, for i in range 10 sampai 15. Nah, kita ingin menghentikan jika i-nya sudah sampai di 15 saja. Maka kita menggunakan kondisional yaitu if i sama dengan 15 dan akan terjadi break dan print i. Nah, makanya di sini sistem hanya menampilkan 10, 11, 12, 13 dan juga 14. Karena i sama dengan 15 sudah di break. Sistem akan memberhentikan perulangan ketika i sama dengan 15 dan belum sempat melakukan perintah print karena sudah terdapat break. Makanya hanya sampai ke 14. Nah, di sini kita juga memiliki perulangan while atau perulangan yang tidak akan berhenti dan akan berhenti jika suatu syarat tertentu sudah terpenuhi dan kita juga tidak tahu berapa banyak pengulangan while yang akan diulang untuk mencapai syarat tersebut. Nah, bentuk umumnya adalah while ini true, maka kode di bawahnya akan dijalankan. Kode yang di bawahnya akan dijalankan, tetapi jika kodenya menjorok ke kiri, nah kode ini berada di luar perulangan while. Jadi kodenya tidak akan dibaca. Contohnya, jawab ya. Kita memiliki sebuah indeks yaitu ya dan juga hitung sama dengan 0. Well, jika jawaban sama dengan ya, maka hitungan akan bertambah 1 dan akan terjawab input ulang lagi atau tidak. Nah, jika dia menjawab ya lagi, maka akan terulang lagi, hitung lagi, akan ditambahkan lagi jika ya lagi ditambahkan lagi, dan dia akan memprint terus total perulangan berapa banyak hitungan yang sudah kita lakukan untuk menjawab ya. Nah, ini untuk pengulangan terus-menerus. Nah, apabila kita menjawab tidak atau bentuk lain menggunakan kunci break di program while. Di sini ada jawab sama dengan ya, hitung sama dengan 0. While true, hitung tambah 1, jawab sama dengan input ulangi lagi tidak. Nah, jika jawabannya tidak, maka sistem akan terbreak dan akan terstop. Pertama, menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Nah, ini perulangan berhenti jika kita menjawab tidak. Nah, jika kita menjawab ya terus, maka perulangan akan terus dilakukan. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan terhenti. Melakukan perulangan dengan while, kemudian menambah satu variabel hitung setiap kali mengulang. Perulangan while ini variabelnya yaitu variabel hitung ditambah 1 terus. Lalu menanyakan kepada pengguna apakah mau berhenti mengulang atau tidak. Jika dia menjawab ya, maka akan diulang terus menerus. Nah,
akan berhenti jika dia menjawab tidak, akan terbreak. Nah, itu tadi untuk di Replit atau Python. Nah, di sini kita memiliki di Scratch, yaitu di Scratch memiliki blok khusus yaitu repeat until yang berada di kolom kondisional. Nah, di mana repeat until ini akan mengulang terus sampai kondisi bernilai benar atau true. Kebalikannya dari while di Python yang berjalan selama kondisi masih true. Tetapi ini akan terus mengulang sampai kondisi benar atau true. Contohnya, when click repeat until score sama dengan 10. Nah, di sini dia akan mengubah terus skor menjadi 1. Nah, seharusnya ini sebelumnya terdapat skor sama dengan 0, berarti jika skor belum mencapai 10, maka dia akan mengganti skornya menjadi 1 ditambah 1 ditambah 1 dan akan berhenti kalau skor sudah mencapai 10. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan terus mengulang sampai kondisi bernilai benar atau true. Nah, ini untuk perbedaannya perulangan for dan juga while. Nah, while loop itu bergerak atau melakukan sesuatu berdasarkan kondisi. Saya tekankan berdasarkan kondisi. Jika nilai A masih di bawah 5, maka tampilkan A. Maka jika nilai A masih di bawah 5, maka akan terus tampilkan A karena kondisinya seperti itu. Nah, tetapi kalau tidak, tentu outputnya tidak ada lagi dan while loop selesai. Seperti yang hal ini bisa didukung dengan arti dari while yang artinya ketika. Nah, berarti kan kalau A-nya sudah sama dengan 5 ataupun lebih dari 5, maka tentu outputnya tidak ada lagi dan while loop akan selesai atau kondisinya sudah selesai. Nah, untuk for loop adalah looping yang melakukan sesuatu berdasarkan keanggotaan. Untuk setiap anggota dari list angka, tampilkan print. Hal ini tentu didukung dengan arti dari statement for loop, yaitu for item in iterable, yang artinya untuk setiap item yang ada di dalam iterable, dan arti kata for itu sendiri yang artinya untuk, berarti hanya untuk keanggotaannya masing-masing. Nah, di sini juga ada perbedaan perulangan for dan juga while dan juga repeat until. Nah, di sini ada konsep utama yaitu for atau repeat, while dan repeat until. Nah, untuk di Scratch itu untuk konsep for atau repeat di Scratch itu hanya menggunakan repeat n, yaitu seperti blok kosong tadi. Nah, untuk di Python yaitu menggunakan for i in range. Nah, kapan digunakannya? Jika jumlah perulangan sudah diketahui. Jika belum diketahui, maka kita akan menggunakan yang satunya yaitu while. Repeat until kondisi. Nah, kondisinya ini harus terpenuhi di Scratch. Di balik logika block forever dan if. Di Python tulisannya adalah while condition. Jika perulangan bergantung pada kondisi dan jumlah belum tentu diketahui. Nah, untuk repeat until yaitu repeat di Scratch adalah repeat until kondisi. Kondisi seperti apa yang diinginkan. Untuk di Python, while not condition. Nah, kapan digunakannya? Jika ingin berhenti ketika kondisi tertentu terpenuhi. Di mana for atau repeat and sama dengan pengulangan terbatas. While adalah perulangan selama kondisi benar. Selama kondisi benar, maka akan diulang terus-menerus. Nah, kalau repeat until ada perulangan sampai kondisi menjadi benar. Jadi dari kondisi salah sampai menjadi kondisi benar. Kalau ini while perulangan selama kondisinya benar saja. Kalau kondisinya salah, dia akan berhenti. Nah, langsung saja saya akan mencontohkannya di dalam Replit ataupun Python. Ya, di sini kita sudah
berada di halaman Replit ataupun Replit yaitu Python. Nah, di sini saya akan mencontohkan langsung bagaimana looping atau pengulangan itu. Yang pertama adalah pengulangan for dengan range. Nah, di sini saya sudah memiliki kodenya. Nah, di sini ada perulangan for dengan range. Dengan for i in range sama dengan dalam kurung 6. Nah, nanti akan di print perulangan ke berapa. Nah, karena indeks dari karena indeks dalam Replit ataupun Replit ini dimulai dari angka 0, maka nanti yang akan terprint pertama adalah angka 0, habis itu baru perulangan ke 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 5. Nah, kenapa berhenti di 5? Karena range-nya hanyalah 6, jadi dia akan berhenti di bawah 6. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini langsung tercetak untuk perulangan ke 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, indeks di Replit ataupun Python itu dimulai dari indeks ke 0, berbeda dengan Scratch yang dimulai dari indeks pertama. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, kita lanjutkan saja untuk saya memiliki perulangan while. Saya di sini juga sudah memiliki programnya. Nah, di sini ada pengulangan while. Nah, kan di sini ada variabel angka sama dengan 0. Nah, while saat angka kurang dari 6 print. Angka sekarang titik 2 berada di angka ini. Nah, nanti akan ada variabel untuk menambahkan di dalam variabel angka dengan tambah 1. Nah, ini gunanya untuk menambah nilai agar tidak terjadi infinite loop, agar tidak hanya mengulang terus di 0, 0, 0, 0, dan 0, agar dia bertambah, agar hanya berhenti di lebih kecil daripada 6, yaitu 5. Kita langsung saja run. Nah, di sini bisa kita lihat dan seperti yang saya bilang tadi, karena angka pertama adalah 0, maka yang akan di print pertama adalah angka 0. Habis itu terdapat variabel angka plus 1, maka dia akan ditambahkan 1, setelah itu ditambah 1 lagi menjadi 2, tambah 1 lagi menjadi 3, tambah 1 lagi menjadi 4, dan tambah 1 lagi menjadi 5. Nah, ini untuk perulangan while. Nah, di sini juga kita bisa ubah jika ini ingin kita ubah menjadi hanya 3 misalkan. Maka bisa juga. Tapi nanti yang muncul hanya variabel 0, angka 0, 1, dan juga 2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hanya yang muncul 0, 1, dan juga 2. Nah, selanjutnya saya memiliki sebuah program, yaitu sebentar saya copy. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah program, yaitu cetak bilangan genap dari 1 sampai dengan 10. Nah, cetak bilangan genap ini menggunakan for i in range 1 sampai dengan 11. Ini 1,11 tapi dibaca 1 sampai dengan 11. Jika i habis dibagi oleh 2, di sini sama dengan 0, maka print bilangan genap adalah berapa i. Nah, kita langsung mulai saja untuk run di programnya. Nah, bilangan genap yang ada dari bilangan 1 sampai dengan 10 adalah 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Karena apa? Karena bilangan ini adalah bilangan yang habis dibagi oleh 2. Nah, tetapi jika ini kita ganti menjadi bilangan ganjil, misalkan ganjil, tetapi untuk angka 1 nanti tidak bisa dimasukkan. Di sini kita ganti dengan 3.
Nah, maka bilangan genapnya hanya ada 3, yaitu 3, 6, dan juga 9. Karena yang habis dibagi 3 sama dengan 0 hanyalah angka-angka ini. Nah, saya juga memiliki program yang lain, yaitu program tebak angka sederhana. Nah, di sini ada program tebak angka sederhana. Nah, variabel angka rahasia adalah 6 dan tebakan pertama adalah 0. Nah, while saat tebakan berbeda dengan rahasia, tebakan tidak sama dengan rahasia, tebakan akan diisi oleh input masukkan angka yang kita tebak dari 1 sampai 10 kita batasi. Nah, jika tebakan kurang dari angka rahasia maka akan terprint terlalu kecil. Elif jika tebakan lebih besar dari rahasia maka akan terprint terlalu besar. Nah, jika kita menebaknya dengan benar yaitu angka rahasia maka tebakan benar. Nah, kita langsung saja masukkan angka tebakan dari 1 sampai 10. Kita coba ingin memprint yaitu terlalu kecil, maka saya akan mengisi dengan 2 contohnya. Nah, terlalu kecil, masukkan angka tebakan 1 sampai 10 lagi. Nah, karena ini while, maka dia akan terus melakukannya hingga bernilai benar. Coba kita masukkan angka 9. Nah, terlalu besar. Nah, jika kita memasukkan angka yang benar yaitu angka 6, nah, maka akan terprint tebakan benar. Seperti itu untuk program tebak angka sederhana. Nah, kita berpindah ke aplikasi Scratch untuk penggunaan lebih lanjut untuk cara implementasi di aplikasi Scratch, yaitu saya sudah menyiapkan di sebelah sini. Nah, saat bendera diklik, delete all number list B. Nah, number list B ini sudah merupakan perkalian dari number list A. Di sini ada number list pertama dan di sini ada number list yang kedua. Nah, number list ini bisa kita ganti-ganti ya teman-teman. Untuk programnya yaitu ini adalah untuk contoh dalam dari list merubah list, yaitu dari list lama menjadi list terbaru menggunakan looping atau pengulangan. Nah, yang pertama adalah delete all number list B. Set indeksnya ini kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tetapi indeks di sini 6 karena ketambahan 1. Nah, like number A. Add item index ke number A dikali 2. Nah, saat kita memasukkan indeks 1 ke dalam list A nanti akan dikali 2 dan menjadi list yang kedua yaitu list terbaru list number B. Change index by 1. Nah, kita langsung saja jalankan programnya. Nah, karena di sini kita tidak mengganti angka yang berada di sebelah sini, maka angka di sini tidak akan terganti. Jika kita menggantinya, maka bisa dirubah, tetap dirubah. Tetapi ini untuk mencontohkan saja, kan tadi di program ada number list A dikali 2 dan akan menjadi number list B. Nah, 4 dikali 2 adalah 8, 8 dikali 2 adalah 16, dan min 6 dikali 2 adalah min 12, 10 dikali 2 adalah 20, 7 kali 2 adalah 14. Nah, seperti itu untuk penggunaan pada di Scratch. Nah, di sini kita bisa menggantinya. Di sini kita ubah menjadi 5. Di sini kita ubah menjadi min 10. Kita ubah di sini menjadi 4. Nah, sudah. Kita run kembali. Nah, maka angka-angka yang ada di sini juga akan berubah. Seperti yang di program tadi, yaitu 5 10 kali 2 10, min 10 kali 2 min 20, 4 kali 2 adalah 8. Nah, kita
Saya juga memiliki contoh ataupun implementasi untuk pembuatan list dari list lama menjadi list baru dengan menggunakan Replit juga. Sebentar. Nah, di sini adalah untuk pembuatan dalam list dari list lama menjadi list terbaru. Nah, di sini ada angka A yaitu berisikan 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Nah, ada list kedua yaitu list B, list angka B yang dimana ini adalah list terbaru yang di dalamnya masih kosong, tidak ada apa-apanya. Nah, kita menggunakan for angka in angka A akan terjadi variabel angka A, list angka A akan ke angka B, list B append angka dikalikan 2. Habis itu akan terprint angka A dan juga angka B. Kita langsung contohkan saja di sini. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, list lama berubah menjadi list baru yaitu angka A dan juga angka B, maka dia akan berubah juga untuk perkaliannya, karena di sini kita menyuruh untuk angka dikalikan 2. Jadi 1 kali 2 menjadi 2, 2 kali 2 menjadi 4, 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, dan 6 kali 2 adalah 12. Nah, itu adalah untuk contoh-contoh looping atau pengulangan dari for, while, dan project-project kecil yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan proyek yang sudah ada dan saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana itu akan berjalan. Di sini saya sudah berada di halaman project, yaitu project food delivery atau pengantaran pizza atau bagaimana cara memesan pizza. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kodenya bekerja. Nah, pertama-tama saat bendera hijau diklik, dia akan menghapus. Sebelum itu di sini ada variabel, yaitu variabel continue ordering yang akan berisi bernilai true ataupun false. Yang kedua adalah pizza choice, di mana pilihan pizzanya dan juga total price untuk total harganya. Dan juga di sini ada list, yaitu available pizza atau pizza yang ada dan juga pizza order. Nah, di sini saya langsung saja akan menjelaskan bagaimana program ini akan bekerja. Nah, yang pertama adalah saat bendera hijau diklik, dia akan menghapus semua pizza order dari halaman depan, halaman ini. Jadi pizza order ini akan terhapus di dalamnya. Nah, dia akan juga meng-hide variabel continue ordering yang ada di sini. Nah, dan dia juga akan men-set total price kembali ke 0. Nah, di sini dia akan bilang hello, menunggu selama 2 detik, dan dia akan men-set continue ordering to true. Nah, kita menggunakan repeat until atau looping yang saya jelaskan tadi. Nah, saat variabel continue ordering bernilai, di sini kan di set true. Nah, repeat until looping continue ordering, nah di sini bernilai false, maka dia akan merepeat terus menerus karena di sini bernilai true dan di sini bernilai false. Nah, dia akan bertanya, do you want to add pizza? Yes atau tidak. Jika jawabannya ya, dia akan langsung, pizza apa yang kamu mau? Nah, kita bisa memilih dari available pizza di sini. Kita akan memilihnya. Nah, dan dia akan memilih dari pizza yang kita pilih ke dalam dari available pizza ke pizza order. Nah, dan dia akan mengubah harganya menjadi 10. Aku menambahkan pizza yang kita pilih dari available pizza. Nah, jika dia bernilai
Ini kan bernilai false, jadi dia akan terus mengulanginya, dan jika kita menjawab no, maka dia akan bernilai false. Nah, di sini juga ada say you have to pay. Kamu akan membayar total harganya dalam euro, bentuk euro, dan apakah kamu ingin memberikan tip 0-25%. Nah, dia akan men-set dari total harganya, total harga ditambah total harga dikali answer, yaitu tip yang kita berikan per 100 karena persen, jadi per 100. Dan dia akan bilang thank you, the price is now berapa euro, dan bisa akan dalam perjalanan. Nah, langsung saja kita eksekusi atau kita contohkan saja langsung. Nah, halo, do you want to add a pizza? Yes. What pizza do you want? Apa pizza yang kamu mau? Aku mau pizza yang pertama, yaitu margarita. To the list. Yes, kembali. Saya ingin order yang ketiga, yaitu 4 cheese. Dan saya akan mengorder satu lagi, yaitu pepperoni, karena teman saya sangat suka pepperoni. Oh, apakah kamu ingin meninggalkan tip? Kita jawab tip 10%. Nah, karena kita hanya mengorder 2 dan tip yang saya berikan tadi adalah 10%, maka di sini adalah harganya kan 10% dari 20 adalah 2. Jadi dia betul melakukannya. Nah, di sini setelah kita di Scratch, kita pindah ke dalam Replit ataupun Python yang sudah saya buat programnya, saya sudah membuatnya. Jadi kita langsung saja pindah ke sebelah sini. Nah, di sini saya sudah memiliki program, yaitu menu makanan. Nah, menu makanan ini berisi mie goreng, mie rebus, mie ora-are, mie kuah spesial, dan juga mie ayam. Dimana ini listnya. Nah, pesanan ini untuk mengisi pesanannya, total harga di set 0. Nah, print, halo selamat datang di warung mie. Print, berikut daftar menu mie kami. Ada apa saja, for enumerate. Nah, lanjut pesanan sama dengan true. While, nah ini loopingnya. While lanjut pesan sama dengan jawaban. Input, apakah Anda ingin memesan? Ya atau tidak. If jawaban lower, ya sama dengan mau pesan nomor berapa? Pen makanan pilihan akan ditambahkan ke dalam list pesanan atau pilihan. Nah, total harga di sini 15.000. Tetapi jika kita mengetik tidak, maka dia akan else lanjut pesan false dan langsung memprint ini. Anda memesan apa saja yang saya pesan. Total harga yang harus dibayar adalah berapa. Setelah itu tip, masukkan jumlah uang tip 0-25%. Nah, di sini ada perhitungannya total harga ditambah tip per 100 karena persen. Nah, terima kasih banyak telah memesan. Total yang harus dibayar adalah, nah kita langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung saja untuk merun programnya. Halo, selamat datang di warung mie. Berikut daftar menu mie kami. Mie goreng, rebus, ora-are, kuah spesial, mie ayam. Apakah Anda ingin memesan? Ya. Mau pesan nomor berapa? Aku ingin memesan nomor yang pertama, yaitu 0, indeks ke 0. Anda mau pesan mie goreng. Apakah Anda ingin memesan lagi? Ya. Mau pesan nomor berapa? Aku ingin mie kuah, yaitu nomor 3. Dan aku ingin memesan satu lagi, yaitu mie ayam, nomor 5. Kita jawab terlebih dahulu ya, nomor 5. Setelah itu kita ketikkan tidak. Nah, saya mengetikkan indeks 0, 3, dan juga 5. Anda memesan mie
Anda memesan mie goreng, mie kuah, dan mie ayam. Total harga yang harus dibayar adalah 45.000. Masukkan jumlah uang tip. Uang tip yang ingin saya berikan sekitar 10%. Nah, terima kasih banyak telah memesan. Total yang harus dibayar adalah 90.000,1 karena ini adalah 45.000 dikali 10 dibagi 100 adalah 5.000. Jadi ini adalah untuk looping atau pengulangan project yang sudah saya buat. Nah, tetapi saya ada project yang lain lagi, yaitu project sama seperti food delivery, tetapi sudah ditambahkan add food delivery service with data validation dan juga data validasi. Nah, untuk atasnya yaitu masih sama ya, berbeda itu hanya bagian bawah sini. Nah, di mana say you have to pay total price dalam euro, white, set valid tip to false. Jadi kita set valid tip to false. Nah, itu repeat until valid tip bernilai true. What tip do you want to leave? 0 sampai 25%. Nah, jawabannya di sini tidak boleh kurang dari -1 ataupun tidak boleh lebih dari 26. Dan itu akan bernilai true. Jika tidak di antara kedua ini, maka dia akan bilang please provide a correct number. Dan jika sudah kita memasukkan correct number, dia akan langsung ke bawah sini untuk menghitung itu total price dan answer dan harga terbaru yang akan kita bayar. Langsung saja kita run programnya, kita contohkan. Hello, do you want to add a pizza? Yes. What pizza do you want? Aku ingin nomor 2. Kamu ingin meng-add pizza lagi? Yes. Nomor berapa? Aku ingin nomor 3 yaitu 4 cheese. Yes, kembali aku ingin memesan 3 yaitu yang terakhir adalah nomor 5 Napoli. No. Nah, aku harus membayar $30. Apakah kamu ingin memberikan tip? Nah, yang program yang tadi kan sudah kita memiliki bisa tip dari 0 sampai 25% dan itu berjalan. Nah, karena di sini ada data validation, kita akan mencoba memberi tip lebih dari 25%. Bagaimana reaksinya? Saya ingin mengetikkan 30 misalnya. Please provide a correct number. Nah, kita harus suruh memasukkan lagi. Saya memasukkan yang benar yaitu 10. Nah, thank you. The price is now 33 euros. Pizza are on the way. Karena saya memesan 3 pizza dan tip yang saya berikan adalah 10%. Nah, 10% dari 30 euro adalah 3 euro. Itu adalah betul. Dan kita akan berpindah saja untuk di replit yaitu Python untuk sama juga project food delivery service tetapi menggunakan data validation. Nah, kita kembali saja ke list yang tadi, kita clear in the password. Nah, saya sudah mengetiknya dan saya sudah menyiapkannya. Jadi kita langsung saja, ini bisa kita hapus dan saya akan memasukkan kode yang terbaru. Nah, seperti yang di scratch tadi, yaitu valid tip sama dengan false. Will not valid tip float input. Berapa persen tip yang ingin Anda berikan? 0 sampai 25%. Nah, print masukkan antara 0 sampai 25. Total harga. Nah, di sini terima kasih banyak telah menonton. Total yang harus dibayar sekarang adalah string in total nama
pesanan sedang diproses. Nah, kita run saja. Apakah Anda ingin memesan? Ya. Pesan nomor berapa? Kita ganti menjadi pesan nomor 2. Aku memesan mie orak-arik. Ya, kembali. Poin memesan nomor 4. Mie kuah spesial. Ya, kembali. Ingin indeks ke 0 deh, mie goreng. Karena saya sangat suka mie goreng. Kita sudahi saja pesanan kita hanya 3, tidak. Nah, Anda memesan mie orak-arik, mie kuah spesial, dan juga mie goreng. Total harga yang dibayar adalah 45.000. Nah, berapa persen tip yang ingin Anda berikan? Nah, karena tadi kita sudah mencoba untuk memberikan tip yang benar yaitu 10%. Nah, kita di sini ingin mencoba memberikan tip yang salah ataupun bernilai true. Nah, karena di sini bernilai false, jadi di sini kita akan berisikan true, yaitu kita isikan 30. Nah, masukkan antara angka 0 sampai 25. Karena true di sini false tapi di sini true. Jadi dia akan dianggap salah. Kita masukkan saja 10%. Nah, terima kasih banyak telah memesan. Total yang harus dibayar sekarang adalah 49.500. Pesanan Anda sedang diproses. Nah, seperti itu untuk di looping Replit untuk penggunaan data validation atau ingin memvalidasi data, yaitu data tip. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan penjelasan yang saya berikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.